Bapak Ibu yang dikasihani Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama melalui live streaming pada pagi hari ini, Minggu tanggal 22 Maret 2020. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah tata ibadah ini digunakan di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan ibadah-ibadah di gereja untuk sementara waktu dalam mengatasi penyebaran virus Corona 19. Yang kedua, untuk pelayanan firman, GPIB Gloria memfasilitasikan jemaat dengan streaming YouTube dan membuka channel YouTube di GPIB Gloria Bekasi. Dan yang ketiga, bagi jemaat yang kesulitan dalam koneksi internet, dalam ibadahnya dapat membaca Sabda Bina Umat. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persembahan daripada keluarga setelah dikumpulkan dapat dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gereja. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan selamat beribadah di minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam Injil Matius pasal 24 pada ayatnya yang keempat dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 pada ayatnya yang ke-36 dan 37. "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Berdasarkan firman Tuhan itu, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 pada ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mensyukuri anugerah itu, kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu, ya Bapa. Menyadari keterbatasan kami mohon curahan kuasa Roh Ilahi, Roh Kudus, agar dengan roh itu memimpin kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai ke 16. Yudas 1 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelunsup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama mereka melakukan percabulan dan mengerjakan kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat mereka yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru
apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuih keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Minggu 22 Maret 2020, hari Minggu ketiga masa Prapaskah, dan judul yang diberikan oleh gereja kita GBIB untuk memayungi Yudas 1 ayat 1 sampai 16 adalah waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Waspada terhadap segala bentuk penyesatan, itulah judulnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja kita pernah ada dalam suatu rapat. Dan dalam suatu rapat itu ada topik-topik tertentu yang kita bicarakan. Pernahkah ibu bapak, saudara-saudara membayangkan ketika kita membahas suatu topik tertentu, kemudian di dalam rapat itu ada orang-orang yang mengemukakan pendapat dengan maksud berbeda, dengan maksud yang lain dari topik yang sedang kita bicarakan. Kira-kira apa perasaan ibu bapak, saudara-saudara sekalian? Tentu saja tidak enak, mungkin juga menjengkelkan, karena orang itu tidak sejalan dengan apa yang sedang dibicarakan dalam suatu rapat itu. Apa yang kita baca bersama-sama di dalam surat Yudas itu menceritakan dengan jelas bagaimana menurut Yudas ada orang-orang lain yang tidak sejalan dengan jemaat itu. Ada penyesat-penyesat yang tentu saja sangat mengganggu kehidupan berjemaat itu. Betapa tidak, penyesat-penyesat itu kira-kira mau mengatakan, silakan lakukan apa saja yang jahat. Silakan lakukan apa saja
yang tidak baik. Toh pada akhirnya Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni segala kesalahan, segala perbuatan dosa-dosa itu. Tentu saja ibu bapak saudara-saudara, hal ini tidak sejalan dengan keberadaan umat sebagai orang percaya. Umat sebagai orang percaya memang ditebus oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tetapi bukanlah alasan bagi umat itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penyesat-penyesat seperti itulah yang minta diwaspadai oleh Yudas. Bahkan kalau boleh mereka tidak menjadi bagian dari jemaat karena akan menghancurkan jemaat, bahkan mematikan jemaat. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang menjadi catatan bagi kita saat ini. Saat ini mungkin kita tidak berhadapan lagi dengan penyesat-penyesat. Tetapi kita sendiri bisa menjadi penyesat-penyesat bagi keluarga kita, bagi gereja di mana kita berada, bagi masyarakat bangsa ini. Kita bisa menjadi penyesat kalau kita tidak sejalan dengan anggota-anggota keluarga kita, selalu melihat dari sisi yang lain dan senantiasa menjadi batu sandungan. Demikian juga dalam kehidupan warga jemaat. Kita merasa benar sendiri, kita merasa penting sendiri, kita selalu melihat orang lain dalam kacamata yang tidak baik, kacamata yang tidak benar, dan itu saja tentu mengganggu kehidupan berjemaat. Demikian juga kalau kita hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi penyesat yang perlu kita waspadai saat ini adalah apa yang kita gumuli bersama sebagai bangsa bahkan dunia, yaitu masalah corona. Kenapa corona saya katakan sebagai penyesat? Karena dia membawa kepada kematian. Kalau suatu keluarga ada anggota yang terkena itu dan mengalami kematian, tentu saja akan mengganggu keluarga itu. Demikian juga dengan jemaat. Kalau ada anggota jemaat yang meninggal karena itu, tentu saja akan mengganggu juga kehidupan berjemaat itu dengan kesedihan dan merasa kehilangan. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, sebagaimana judul kita, waspada terhadap segala bentuk penyesatan, mari kita kembali kepada firman Allah. Mari kita mengandalkan kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang pasti menyertai, yang pasti melindungi, yang pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Untuk kita memohonkan karunia itu supaya kita tidak menjadi penyesat, bahkan kita bisa melawan masalah corona itu. Sambil juga kita mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah ataupun bagian kesehatan untuk menjaga diri, untuk bersih-bersih diri. Ibu bapak saudara-saudara, kita terpanggil untuk
menghadapi segala bentuk penyesatan, tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang dari Allah. Mari kita mohonkan itu untuk bersama-sama mengalahkan para penyesat itu. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui bacaan-Mu, kami diingatkan untuk waspada terhadap penyesat-penyesat. Lebih dari itu ya Bapa, biarlah kami tidak menjadi penyesat-penyesat masa kini bagi keluarga kami, bagi jemaat di mana kami berada, bahkan masyarakat bangsa ini. Karena Tuhan menebus kami dengan mahal, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi berkat di mana saja kami berada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk masalah dunia ini ya Tuhan, yang bergumul dengan masalah corona. Negara-negara, bangsa-bangsa bergumul dengan hal ini karena telah memakan korban yang sangat banyak, dan tentu saja hal itu menimbulkan kesengsaraan ya Bapa. Kami berdoa bagi badan-badan dunia ya Tuhan tentang kesehatan, berikan kemampuan bagi mereka untuk mengatasi hal ini ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk negara bangsa kami yang berjuang terus menghadapi masalah corona ini yang terus saja bertambah dari hari ke hari. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan bagi pemerintah dalam mengatasi hal ini ya Tuhan. Mereka sungguh serius bekerja dengan keras ya Tuhan. Berkati juga rumah sakit, dokter, para medis ya Tuhan. Lindungi juga mereka ya Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Dengarkan doa keluarga-keluarga mereka yang tentu saja memohonkan pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk melindungi anggota-anggota keluarga, dokter, dan para medis ini dalam menangani masalah corona ini, supaya terhindarkan dari segala sakit penyakit ini ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Gloria ya Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan ya Tuhan, biarlah kami semua bersama-sama bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan di gereja jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tanggung jawab pelayanan tidak hanya pada satu orang atau kelompok orang, tetapi kami semua warga jemaat bertanggung jawab di dalamnya, sesuai dengan berkat yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Kami bergumul juga ya Bapa bersama dengan bangsa dan negara dalam menghadapi corona ini ya Tuhan. Lindungi seluruh warga jemaat Tuhan dari wabah yang mematikan ini ya Tuhan. Tetapi kami datang dengan ungkapan syukur untuk kekuatan, kesehatan, keutuhan keluarga kami, pekerjaan, usaha kami yang boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Demikian juga dengan ulang tahun hidup atau ulang tahun perkawinan.
atau berbagai sukacita kegembiraan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Biarlah kami boleh mengingat dengan nyata untuk mengembalikan itu kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam pergumulan, dalam masalah, dalam kesulitan, sakit, penyakit. Ketika kami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan juga boleh ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Kita akhiri ibadah ini. Ibu bapak saudara-saudara, kita terpanggil untuk membawa berkat di mana saja kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam kekuatan Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.